Ya dulu memang Pak Niko pengarangan, tapi sekarang udah sendiri. Lama banget. Pak Niko sebagai orang tuanya. Suasananya alami ya, jadi kita bisa refreshing, makan siang bersama, senam bersama. Udaranya sejuk banget sini ya, suasana kayak di pedesaan. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Wah, lebih dahsyat lagi. Shalom. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita ada bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Untuk itu kita mau memulaikan ibadah kita, persekutuan antara kita dengan Tuhan. Pagi ini kita mau datang dalam hadirat-Nya, masuk menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Biar seluruh hidup kita bawa di hadapan Tuhan sebagai penyembahan, sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mohon kiranya Engkau hadir di tempat ini. Segala jenis kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Engkau, sehati kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam tempat hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera Allah menyertai kami. Kami akan mulaikan ibadah kami dan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan lebih lagi menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian seperti rusa yang rindu sungaimu. Biarlah hanya pribadinya yang kita kenal dan semakin kita kenal dalam hidup ini, kita mau semakin melekat dengan Dia. Haleluya Bapa, dipermuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin Bapa, mengalirlah Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biarlah kita seperti rusa yang merindukan air sungainya. Seperti rusa, mari rindukan Tuhan dalam hidupmu. Ya Bapa, mengalirlah aliran sungai-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Amin Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Amin. Ya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Ini kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Bapa, ya Tuhan, ya Tuhan, hatiku Kau tahu, dan bawaku, amin, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indah. Mari lebih lagi katakan, ku ingin tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Indahnya tinggal dalam indahnya dekapan
kasih-Mu. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur penyembahan-Mu keluar dari hati yang merindukan dan menantikan Dia. Dia Rabayase. Oh, haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau Bapa. Oh, haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami, sentuh setiap kami. Kau hadir di sini Tuhan, Kau hadir di sini Tuhan. Kau melawat kami, Kau melawat kami. Kiara pataka ya rabase, inna barabasando rodo sekene raba, inna barabayase. Kami umat-Mu yang merindukan-Mu Tuhan. Kami umat-Mu yang menanti-nantikan Engkau. Oh, haleluya, Jesus. Biar setiap hati kami Bapa, Engkau tilik dan selidiki setiap hati kami. Hati kami yang merindukan mengasihi-Mu, mencintai-Mu. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari apapun, lebih dari dunia ini, kami menginginkan Engkau Tuhan. Sungguh kami Bapa menginginkan Engkau, merindu-rindukan Engkau, menginginkan Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya, Jesus. Kau pribadi yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Oh, haleluya. Syakandara raba sandoroto shekanaraba. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Mari rindukan alirannya. Buka hatimu dan rindukan alirannya. Mengalir Bapa. Ya Tuhan. Amin. Mengalirlah. Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan. Kami berikan hormat Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus-Mu di tempat ini. Oh, penuhi setiap kami Tuhan. Kiara patakaya ratase. Oh, Jesus. Pulihkan ku, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Pulihkanku, pulihkanku Tuhan. Pulihkanku. Oh, haleluya Jesus. Haleluya, haleluya. Dipermuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami berikan segala hormat kami bagi Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Segenap hati kami Bapa bersuka cita. Dan kami siap memuji-muji Engkau. Allah yang perkasa,
Allah Yehova ya Rafa, Yehova Jireh, Yahweh Elohim. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Bapa, terima kasih. Kami siap menyembah, memuji Engkau. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tahu kalau tadi udah seneng. Boleh kesaksian sama Mami? Nanti akan ada kesaksian. Nanti ruang kesaksian silakan Mami nanti. Ini. Kita memuji Tuhan dulu. Kita bersuka cita dulu. Oke. Ya, kita mau happy dalam Tuhan. Kalau tadi sudah senam olahraga dari tubuh jasmani, sekarang dari rohnya kita menyembah memuji Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Yuk, mari bersuka cita di dalam Dia. Amin. Glory. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di mana? Di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari tepuk tangannya di atas kepala. Haleluya, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Lagi angkat tanganmu, lambaikan haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka cita. Haleluya. Kan aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat mengikutku, tak seorang pun dapat menolong dia. Oh, hanya Yesus jalan hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.
bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya. Jadi Mami ini mungkin nggak bisa, ya. Saya aja wakili Mami. Jadi Mami ini memang selama hidupnya tidak pernah sakit. Bukannya sombong, memang itu namanya manusia kan. Karena memang Mami nggak pernah sakit. Jadi Mami punya kartu BPJS itu nggak pernah kepake. Mami kebetulan pegawai negeri, puji Tuhan pensiunan. Jadi waktu pas Mami sakit, shock juga karena kita nggak pernah pakai dia punya kartu. Makan kalau kita pikir pegawai negeri pasti sudah tertanggung. Saya teleponan BPJS, kita masih cuma dari kelas 1 diturunkan ke kelas 3 karena mungkin pensiun ya. Ya udah, jadi itulah. Jadi Mami karena shock begini karena dia merasa selalu bisa kemana-mana, selalu bergerak, nggak pernah nyusahin orang. Dia tuh nggak pernah nyusahin anak-anak juga. Selalu semuanya maunya sendiri. Ya paling saya cuma siapin makannya, minumnya, apa yang rutinitas selalu saya siapin. Mami tinggal makan. Jadi memang beliau stres banget, shock karena merasa sekarang udah nggak berdaya banget. Tiba-tiba seperti ini, Madi kan lumpuh sebelah ya. Tapi ya saya bilang ke Mami, Dora bilang, Mami, semua tuh ujian harus kita lalui bersama. Dan Mami tidak sendirian. Ya kan, Ma? Kan ada Tuhan. Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang indah buat Mami. Amin. Ya? Mami semakin dekat dengan Tuhan di usia Mami 86 tahun. Mami 86 tahun, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Mami. Kita anak-anak selalu dukung Mami dalam doa. Teman-teman juga selalu dukung dalam doa. Jadi Mami tetap semangat, ya puji Tuhan. Kita langsung terapi karena memang harus cepat penanganan. Saya ini dari keluarga dari Kupang datang, dia yang bagian terapi, ya. Terus ada juga yang bantu jaga. Jadi saya bersyukur banget Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tinggal Mami semakin semangat, semakin kuat karena Mami juga suka aktif sekali. Saya senang ikut senam. Terus Mami juga pengarang lagu juga. Jadi lagu-lagunya Mami itu kami anak-anaknya nyanyikan di YouTube Tepi Sister. Jadi sudah 3 album kami nyanyikan. Semua tuh karangan Mami. Itu kenangan indah yang kami berikan buat Mami, ya kan? Suara kami pas-pasan, tapi kami memang rindu untuk melayani Tuhan. Dengan cara begitu ya Mami juga merasa terhibur. Bahkan Mami juga ikut nyanyi. Di album yang ketiga Mami ikut nyanyi. Itu nanti mungkin kalau bunda-bunda ada waktu, ada berkat, tolong lihat di YouTube, tinggal di like, subscribe, kasih komen juga boleh, puji Tuhan. Mami juga sering lihat, Mami juga bisa ngeliat. Jadi dia senang sekali mengarang lagu rohani. Ya, gitu. Ya, jadi itu aja. Terima kasih hari ini dari Pas Agape ya. Pas Agape sudah datang ke sini. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan ya, Bunda ya. Tidak hanya sekarang aja, mungkin nanti ke depannya bisa kita silaturahmi lagi ya. Kalau mau acara ibadah silakan saya dengan senang hati saya buka pintu lebar-lebar untuk ibadah, terutama untuk melayani Tuhan. Silakan kapan saja, setiap saat tinggal kasih tahu waktunya. Dah. Oke, itu aja. Tuhan berkati. Ini yang terus mencintai mengasihi Tuhan, kita juga akan terus mencintai mengasihi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita mau ditaburi dengan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan. Biar benih firman-Nya masuk, tertanam di loh hati kita. Karena di hari-hari terakhir ini, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kita perlu Tuhan dan sangat perlu Tuhan. Ada satu pujian lama yang berkata, tiap jam ku perlu Kau Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita bahwa setiap jam, setiap detik, setiap menit kita perlu dengan Tuhan. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Tiap jam ku memerlukanmu, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi, sejahtera. Amin Tuhan. Penuh setiap jam, ya Tuhan, ya Tuhan. Di
Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Lagi katakan sekali lagi, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Juru selamat, berkat. Ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkatilah. Karena kami sadar kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami perlu topangan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau memegang tangan kami. Engkau menuntun kami Tuhan di jalan-Mu yang benar Tuhan. Sehingga apabila kami jatuh kami tidak sampai tergeletak Tuhan. Karena tangan Tuhan memegang kami. Memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kami orang-orang yang mengasihi akan Engkau. Bagi kami yang bertahan sampai saat ini, karena kami tahu hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat bagi jiwa kami yang sudah datang menjadi seperti manusia untuk menyelamatkan kami supaya kami boleh memiliki kerajaan surga yang kekal, tinggal bersama-sama dengan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami telah mengagung-agungkan Engkau, kami telah mengeluk-elukkan Engkau, kami telah meninggikan Engkau, kami telah memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya hati Tuhan sudah disenangkan lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat kesaksian yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus sendiri yang mau datang mengetuk pintu hati kami Tuhan. Kami buka lebar-lebar hati kami Tuhan, supaya Engkau firman Tuhan boleh masuk tertanam tinggal dalam kehidupan kami, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Kita yel-yel dulu pas agape ya. Silakan berdiri. Ya, kalau saya bilang pasukan akhir zaman, semua berkatakan siap, kuat, terobos, bersatu di bumi, bersatu di surga ya. Yes, yes. Pasukan akhir zaman, siap, kuat, terobos, bersatu di bumi, bersatu di surga. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Pasukan akhir zaman, siap, kuat, terobos, bersatu di bumi, bersatu di surga. Yes, yes, yes. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Belum disuruh duduk. Kalau saya bilang haleluya, saudara sudah tahu ya jawabnya apa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Bersyukur kepada Tuhan. Semua waktu ditentukan oleh Tuhan ya. Hari-hari hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Keadaan apapun kita, semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini, itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Indah rencana Tuhan dalam setiap orang-orang yang
percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat waktu kesempatan diberikan buat saya untuk sama-sama kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang saya harus sampaikan Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, saya percaya apa yang saya sampaikan ini itu bukan karena saya, tetapi inilah firman Tuhan yang datang buat saya dan buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan lihat dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Sekali lagi, Pengkhotbah 3 ayat 1. Kita mulai 1, 2, 3. Untuk sama-sama ya. Pengkhotbah 3 ayat 1. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Amin. Jadi tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita berpikir, Tuhan kenapa saya harus sakit? Tuhan kenapa saya harus susah? Tuhan kenapa saya harus menderita? Tidak ada kata kebetulan bagi Tuhan. Karena dari kita masih di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah tahu apa yang akan Tuhan kerjakan, akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita nanti. Tuhan kasih waktu, ada orang masih bayi sudah meninggal. Memang itu udah rencana Tuhan, udah kehendak Tuhan. Ada yang sudah sakit-sakitan tapi belum meninggal. Ada yang masih muda, bagus, kekar, semangat 45, tiba-tiba dead. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan, kita nggak pernah tahu jalan Tuhan, ya kan? Tapi itu semua dalam kendalinya Tuhan. Seperti saya rasakan, saudara. Pertama, waktu itu saya sempat istilahnya Tuhan, kok saya begini-begini ya? Itu teman saya, adik kelas saya, adik umur saya. Dia sudah punya jemaat banyak, sudah punya pastoris, sudah punya gereja, punya mobil. Wih, enak banget gitu kan. Tapi saya kok begini-begini aja. Sampai sebenarnya, Tuhan kenapa saya harus begini? Apa yang harus saya lakukan supaya saya seperti mereka? Dan dengan berjalannya waktu, saya berdoa, saya puasa, firman Tuhan datang. Kita berdoa, bekerja, dan berusaha. Tapi kalau kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah lakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan belum kehendaki, kita mau bilang apa? Kita kembali lagi kepada Tuhan. Ada satu teman, saya share sama dia. Saya bilang, kenapa ya kok saya begini-begini? Iya, kamu jangan bersungut-sungut, kamu harus mengucap syukur. Karena belum tentu kalau kamu sudah memiliki segalanya, kamu bisa tinggalkan Tuhan. Saya langsung, oh Tuhan tolong ampuni saya Tuhan. Bisa juga, orang karena apa yang dia minta dikasih, apa yang dia inginkan dapat, saudara. Bisa dia lupa Tuhan kan? Bisa dia bilang, oh ini kan karena saya. Ini karena kerja keras saya, ini karena usaha saya. Bisa kita sombong dan lupa Tuhan, meremehkan, menganggap enteng orang lain. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sini firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita ini tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan mau berkati kita berlimpah-limpah, kita mengucap syukur. Kalau Tuhan belum percayakan kita berkat yang melimpah, kita juga harus mengucap syukur. Tunggu waktunya Tuhan. Amin. Saudara, ada baru-baru teman saya bilang begini, puji Tuhan loh, anak saya lagi perintisan, lagi mau cari-cari dana, tiba-tiba ada orang datang, anak kamu mau perlu ruko ya buat pelayanan? Iya. Langsung bukan dibeliin, langsung dikontrakin ruko, saudara, 2 lantai. Satu di atas buat tempat ibadah, di bawah buat les-les musik, saudara. Waduh, enak banget, langsung dipasang AC, semua fasilitas dikasih, saudara. Terus ada lagi satu, anak saya ada yang bantu loh, dia bisa ibadah, 1 kali ibadah hari Minggu itu bayar 5 juta. Tapi dia nak bayar, ada yang bayar, saudara.
Waduh, saya bilang, saya kapan ya Tuhan? Saya kapan ya Tuhan? Tapi balik lagi, segala sesuatu ada waktunya. Amin. Segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, jadi kita belajar jangan bersungut-sungut. Waktu kita sakit, belajar bersyukur ya, Mami. Waktu kita sehat, belajar bersyukur. Pergunakan waktu yang ada yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk mengucap syukur. Firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Saat kita sehat, saat kita sakit, saat kita bahagia, saat kita sedih, mengucap syukur. Ya. Dan kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita baca sama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 11. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dan tidak ada yang melebihi Allah yang sudah mengasihi kita, memberikan nyawanya untuk kita. Tidak ada lain selain Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sini firman Tuhan katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita berserah sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, Yesus berkata pada saat dia mau disalibkan, ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah ini cawan daripadaku. Dalam arti penderitaan. Sebelum kita rasakan, sebelum kita alami penderitaan, Yesus sudah lebih dulu mengalaminya. Sampai Yesus berkata, Yesus sebagai manusia 100%. Seperti mau mati rasanya. Yesus sendiri yang berkata demikian. Dia Tuhan kan? Tapi dia masih rasakan manusia seperti yang kita rasa. Kadang-kadang banyak masalah, persoalan, sakit, penyakit, sehingga kita putus asa. Sehingga kita berkata, Tuhan kalau boleh aku mati saja. Yesus pernah berkata demikian, seperti mau mati rasanya. Sampai dia berkata di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya, Bapa, Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah ini sering kita alami seperti Tuhan itu tidak mendengar doa kita, seperti Tuhan tidak mau menolong kita. Sebelum itu terjadi, Yesus sudah mengalaminya, saudara. Tetapi kita lihat endingnya, apa yang dialami oleh Yesus. Dia sebagai manusia 100% mati dengan rasa sakit sebagai daging. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan 100%. Kita juga seperti itu ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apa yang kita cari di dunia ini? Di dunia ini hanya bersifat sementara. Tadi malam ada yang bilang, Bu, ini suami saya bilang begini, ini kakak ipar saya begini-begini, uangnya banyak sampai MM-an gitu. Tapi kita kok enggak dibagi? Secara manusia kok saya iri ya? Kenapa dia enggak bagi kita gitu? Udah MM-an gitu. Saya bilang, Bu, belajar mengucap syukur. Kalau itu berkat Ibu, mau lari kemana, enggak akan lari kemana, pasti sampai ke Ibu. Kalau itu berkat kita. Tapi kalau bukan berkat kita, sudah di depan hidung ini, kalau bukan berkat kita enggak akan sampai, saudara. Tapi kalau berkat kita, walaupun dia udah muter-muter keliling legok, keliling rumpin ya, kalau itu berkat kita pasti nyampe tepat pada waktunya. Amen. Pertolongan Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan mau tolong kita, walaupun kita bagaimana, saudara, kalau Tuhan mau tolong waktunya ya enggak akan pernah terlambat. Amin. Ayat terakhir.
Roma 8 ayat 28. Sudah hafal mungkin semua ya. Roma 8 ayat 28. Kita baca Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah kita berkata seperti Yesus berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi dalam hidup ini, tetapi biarlah kehendak Bapa di surga yang jadi. Sehingga tidak ada persungutan, tetapi ada damai sejahtera. Karena kita tahu pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai alam. Tuhan bisa memakai burung gagak. Tuhan bisa memakai orang di sekeliling kita untuk memberkati kita. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, apapun keadaan kita, firman Tuhan katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi tidak ada bolong-bolongnya. Dalam segala sesuatu. Sesuatu itu segala-galanya, saudara. Apapun. Mau makan, mau minum, mau pakai, mau tempat tinggal, mau pelayanan, mau suami, mau istri, mau anak-anak. Segala sesuatu. Mau bisnis, mau usaha. Ya kan? Firman Tuhan bilang segala sesuatu Allah turut bekerja. Jadi Allah tahu. Waktu kita di lembah, waktu kita di bukit, Tuhan tahu, saudara. Kita mau sembunyi di mana? Nggak bisa. Kita mau sembunyi di bawah tanah. Emang yang tanah siapa yang ciptakan? Tuhan toh. Jadi Tuhan yang punya dunia ini, Tuhan juga yang sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang termulia dari semua ciptaannya. Tuhan tahu. Ya. Kita sakit hati Tuhan, aku sakit hati Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan, aku lagi sakit hati sama si ini nih. Habis dia begitu sih, bikin sakit hati terus, bikin lagi. Ya kan? Ada tuh begitu? Jangan cari manusia. Kita bisa aja cerita ke orang. Dia itu begini. Orang itu, ntar ke satu, jangan bilang-bilang ya. Iya, tenang aja. Ntar dia ke B. Katanya si ini nih, tapi jangan bilang-bilang ya. Sampai ke C, ke Z, akhirnya sampai Z. Semua tahu. Jadi kita curhatnya sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, curahkanlah semua keluh kesahmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati kita tepat pada waktunya. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah cepat, tidak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena rohmu menyala